Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Tadarus Sejarah, menyelami sejarah Nahdlatul Ulama. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada episode kali ini, kita akan bicara lagi tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Kita akan menyelami bagaimana Nahdlatul Ulama awal-awal didirikan dan apa yang terjadi di era itu sehingga terbentuk sebuah organisasi yang langgeng hingga saat ini. Nahdlatul Ulama sendiri di tahun ini di dalam hitungan Hijriah telah berusia 98 tahun dan dalam hitungan Masehi telah berusia 95 tahun. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana bisa sebuah organisasi bisa berdiri selama itu dengan perubahan iklim politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gonjang-ganjing, yang berubah setiap waktu. Perubahan-perubahan itu dijawab oleh Nahdlatul Ulama dengan tetap kokoh berdiri di Republik ini sejak sebelum Republik ini ada. Kita akan berbincang tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan kami akan mengajak Anda semuanya untuk menyelami kepada awal-awal berdirinya organisasi ini yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para kiai-kiai lainnya di era-era akhir tahun 1800-an atau di awal 1900-an. Bersama kami telah hadir di studio Bapak Suwadi D. Pranoto, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, salah seorang peminat sejarah di lingkungan NU yang akan membawa kita ke tahun-tahun di mana awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Swadi. Salam. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Teman-teman, dimanapun Anda berada, saya sudah tidak sabar lagi juga akan bersama Anda untuk menyelam ke tahun-tahun di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama. Apa yang terjadi baik di Indonesia ataupun di Timur Tengah yang erat kaitannya dengan lahirnya Nahdlatul Ulama. Saya manggilnya akrabnya biasanya Ya, Cak Su. Ya. Boleh ya? Baik. Kiai. Kok jadi Kiai? Jadi banyak orang yang kadang-kadang ahistoris ketika memahami Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi besar yang hari ini beranggotakan lebih dari 100 juta. Nah, bisa diceritakan Kiai, kira-kira dulu masa-masa awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu apa yang terjadi di Indonesia dulu? Ya, mungkin sedikit catatan sejarah yang kita pakai itu sejarah yang kayak apa. Jadi apakah sejarah model kronologi, apakah model yang siklis sebagaimana misalnya direkomendasikan oleh Ibnu Khaldun, atau yang dipakai oleh Pak Wallenstein misalnya, atau Dennis Lombat. Kalau kita membaca sejarah tidak secara linier, tapi secara siklis, maka di setiap peristiwa sejarah itu ada hal-hal yang harus kita dalami, yang mungkin dia tidak tampak langsung, tapi dia juga melekat menjadi bahasan itu. Misalnya kita membahas aktor A, kaitannya dengan peran-perannya, tentu melekat pada beliau latar belakangnya. Betul. Latar belakang keilmuannya, latar belakang peran sosialnya, dan lain-lain. Nah, karena itu membaca berdirinya NU, yang dibaca adalah aktor-aktor, latar belakangnya, peran-perannya, karya-karyanya, dan seterusnya. Misalnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebelum beliau ke Haramain, beliau sudah mondok kemana saja. Dan kitab apa saja. Sehingga kita bisa menyimpulkan ketika di Haramain, beliau pada level apa beliau belajar di sana. Artinya sudah kategori Ma'had Ali. Kalau sekarang dikategorisasi Pasca atau apa. Demikian Hadratus, kemudian Kiai Wahab Hasbullah.
Demikian Kiai Mustafa Husain, pendiri Tarbiyatul Islamiyah. Kan juga sezaman dengan Kiai Hasim. Jadi Mandailing Natal, Pak Solmed itu cicit beliau itu. Oh, gitu itu, ya. Jadi contoh saja. Ya. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Datuk Canduang, pendiri Perti. Nah, yang gitu-gitu. Kemudian Syekh Mas Abdurrahman Janaka, Kananga, Pendeglang, pendiri Matlaul Anwar. Yang ketika mendengar kabar dan ada pembicaraan dengan Kiai Hasim bahwa beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, Syekh Mas Abdurrahman Janaka langsung menambahkan kata di Matlaul Anwar menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, berarti relasi-relasi antar aktor, antar para masyayikh ini sebagian terjadi di Indonesia, sebagian terjadi di Haromain. Ketika menuntut ilmu atau melakukan pendalaman atau apa. Artinya itu tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Demikian hubungan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, pernah satu guru di Kiai Saleh Darat Semarang. Ya betul. Walaupun beliau demikian, misalnya Kiai Basir, ayah Kiai Azhar Basir juga pernah ditepu ireng. Padahal beliau ketua Muhammadiyah pengganti Kiai Ahmad Dahlan. Ini menarik. Gitu-gitu. Jadi karena itu kita melihat aktor-aktor saat itu tidak bisa hanya dilihat statementnya misalnya di majalah Aula atau Panji Masyarakat atau di utusan Nahdlatul Ulama. Tidak hanya itu, tapi juga harus dilihat kaitannya berguru pada siapa saja dan apa yang menjadi konsen bahasan dari kitab-kitab yang dibahas beliau ketika beliau pulang dari Haromain. Baik, kita stop di situ dulu. Kita sudah sedikit menarik tadi. Sebenarnya kalau dilanjutkan, kalau dulu NU dan Muhammadiyah ini kayaknya satu guru, satu ilmu, tiba-tiba berbeda jauh. Nah, itu tapi tidak akan kita bahas kali ini. Nah, tapi yang relevan pertanyaan saya ini. Ada yang bilang bahwa lahirnya Nahdlatul Ulama di tahun 1926 itu adalah reaksi dari gerakan untuk melawan modernisme yang terjadi di Timur Tengah waktu itu. Benar nggak? Kalau secara sepintas kita membaca bukunya Pak Deliar Nur bisa berkesimpulan itu. Nah, iya. Itu. Tapi kalau catatan kaki dari beliau dan kalimat per kalimat dari Pak Deliar Nur kita dalami, sesungguhnya tersimpan juga kalimat bahwa sesungguhnya yang direaksi oleh ulama pesantren bukan pembaharuannya itu sendiri. Bukan pembaharuannya, bukan ide pembaharuan. Tapi ada pribadi-pribadi yang sambil menggerakkan ide-ide pembaharuan terkandung ide anti madhab atau gagasan anti madhab. Ya, artinya Anda mau bilang bahwa justru yang anti madhab ini yang disoal tuh anti madhabnya, bukan ide pembaruannya. Misalnya, Kiai Hasyim pernah ngaji kepada Syekh Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Beliau dikenal sebagai selain ahli fikih, beliau ada ahli falak. Tidak hanya Kiai Hasyim Asy'ari yang ngaji kepada Syekh Khatib di Haromain, tapi juga banyak ulama lainnya. Misalnya sejumlah ulama dari Lombok, sejumlah ulama dari Sulawesi Selatan ada, atau dari Kuburaya, Kalimantan Barat ada. Nah, tapi kan sekalipun Syekh Ahmad Khatib misalnya pernah nyoal sejumlah tarekat, tapi ada murid-murid Syekh Khatib yang juga membolehkan tarekat, walaupun mungkin tidak dinyatakan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya, tidak cukup dijumpai beliau ini tarekat apa, tidak cukup dijumpai nomenklatur dalam tanda petik, tapi ada orang-orang yang minta izin kepada beliau, ya dipersilahkan. Karena itu kemudian orang menyebut Hadratus Syekh bertarikatnya akhlaki, ya gitu-gitulah. Nah, bisa jadi ini terkait dengan karena kehati-hatian Kiai Hasyim menyikapi soal-soal tarekat yang saat itu sebagian juga dikritisi memang. Tapi kan mengkritisi itu kan belum tentu melarang. Ini soal satu poin misalnya. Yang kedua, Kiai Hasyim dan ulama-ulama sezamannya tadi sebelum berangkat itu sudah terlebih dulu baik sebagai santri kelana atau ngaji kitab-kitab pada level dasar dan menengah di Indonesia. Bahkan sebagian juga yang sudah level tertentu misalnya.
Sehingga yang di Haramain itu kelanjutannya. Orang pada kategori Ma'had Ali di Haramain tentu merekam zamannya. Oke. Apa yang terjadi di Hijaz, apa yang terjadi di Kairo, di Mesir, dan lain-lain, tentu terekam. Demikian Kiai Wahab pula. Tahun belasan mendirikan Syarikat Islam Cabang Mekah. Iya. Karena memang sebelum beliau berangkat juga sudah ada interaksi dengan Haji Umar Said Cokroaminoto. Oke. Sebelum beliau aktif di Surabaya, beliau juga sudah nyantri tidak kurang 20 pesantren. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 22. Kita ambil tengahnya 20 lah. 20 lah ya. Nah, kayak gitu. Oke. Pesantren A, B, C, D. Jadi udah selesai urusan Fathul Mu'in, udah selesai Fathul Wahab. Baru ke Mekah. Berarti kan nggak mungkin ngulang di Mekah. Kan kelanjutannya Fathul Wahab. Iya. Jadi perangkat-perangkat, peralatan-peralatan sudah didapat sebelum berangkat ke Haramain. Artinya ilmu alat, ilmu dasar-dasar sudah selesai. Bahkan pesantren-pesantren pada zaman itu menempatkan satu di antaranya tareh, bagian dari perangkat. Tareh, sejarah. Ya. Okay. Bagaimana tahu ilat kalau nggak tahu sejarah? Oke. Jadi perangkat-perangkat yang sudah dipersiapkan oleh para ulama sebelum berangkat. Jadi nyampe di sana tinggal kelanjutannya. Sehingga sesungguhnya para ulama, muassis Nahdlatul Ulama, sejak pulang itu sudah menjadi manusia yang sudah kosmopolit. Sudah kosmopolit. Sudah. Iya. Kita bayangin orang selesai S1 di Indonesia, kemudian kuliah pasca di mana. Kan dia tidak lagi, berpikirnya tidak lokal lagi. Sedikit banyak ada world view yang sudah terkait gitu. Cara pandang, cara melihat dunia. Jadi dari dulu sebenarnya ulama Indonesia pemain di konstelasi pemikiran keislaman di dunia. Ya memang sudah sungguh-sungguh fa'il sesungguhnya. Sudah fa'il. Bukan maf'ul bih. Oke. Tapi kalau saya kembali lagi ke kalau dikatakan NU lahir di tahun 2026 merupakan reaksi. Jadi pada dasarnya para ulama kita waktu itu sudah paham konstelasi politik yang ada di Timur Tengah. Yang terjadi waktu itu, terbentuknya yang terjadi di Timur Tengah sehingga kita mengirim komite Hijaz ke sana. Ya itu technical ya. Tapi harus dicatat karya-karya ulama merespon Wahabi tidak sedikit. Ada Mama Sempur dari Purwakarta, Syekh Tubagus Bakri. Beliau dari sekalipun beliau tinggal di Purwakarta, tapi juga ada kaitan dengan puak-puak beliau dari Banten. Puak ini moyang lah. Ada yang pernah menjadi mufti di Banten dari atas-atasnya beliau. Saya tuh bagus-bagus atau Mama Sempur dibilang makbarohnya di Pleret Purwakarta itu sedikit sebelum Kiai Wahab, sedikit setelah Kiai Hasyim. Oke. Ya posisinya kira-kira masanya itulah. Beliau pernah ada ada banyak kitab beliau, tidak kurang 17 kitab, satu berbahasa Sunda. Bahkan tentang pertanian, tentang etos kerja. Ada kitab khusus tentang Wahab. Cara belum menyikapinya tidak mengkaitkan soal politiknya, tapi soal yang distressing itu gerakan anti madhabnya. Oke. Jadi khas ulama-ulama pesantren yang tidak menyoal ide-ide pembaruan yang ada itu, tidak terlalu disoal. Tapi gerakan anti madhab itu punya dampak sistemik terhadap pesantren juga. Apa misalnya? Lah belajar Islam itu kan lewat pintunya. Pintunya namanya madhab. Masa sampean bikin skripsi nggak pakai metodologi? Bikin rumah nggak ada pintu. Oke. Lah masuk rumah tidak lewat pintunya apa namanya? Oke. Maling gitu. Kalau sampean. Oke. Jadi bahaya sekali yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama waktu itu adalah ini mengatakan kalau kita jangan sampai wasilah keilmuan jangan ditutup dengan cara anti bermadhab itu. Oke. Kita sering mendengar juga cerita, ini tolong dijelaskan lebih dalam nanti ya, bahwa salah satu yang direkomendasi oleh Nahdlatul Ulama atau yang dilawan selain cara pandang yang anti madhab itu adalah yang sampai gerakan Wahabi itu ingin memindahkan makam Nabi. Iya,
Ya dipindah atau apapun istilahnya ya, karena presidennya sudah ada kasus Baki kan. Nah, di situ ada Sayyidina Husain kalau tidak keliru makbarohnya itu. Itu kan peristiwa itu sudah terjadi di Baki. Kalau kita lihat gedung Baki itu di bulldozer. Jadi kalau ada foto-foto klasik itu menunjukkan sebelum dan setelah gerakan Wahabi itu ekstra keras itu kelihatan pemandangan foto-foto tentang Baki itu kelihatan. Nah itu bisa dilihat sebelum dan setelahnya itu foto-fotonya kayak apa. Lah banyak situs-situs penting itu memang di bulldozer gitu loh, dihancurin gitu. Lah kalau ini sampai ke makbarah Rasulullah kan bagaimana cerita? Baik atas alasan arkeologi, baik atas alasan tarikh, baik atas alasan ketakziman, penghormatan dan seterusnya, tidak cukup alasan itu di bulldozer. Disitulah penting, arti sebuah makbarah itu penting, tidak hanya bagi sejarah, bagi Islam itu sendiri penting. Nah, itu kenapa sampai ada salah satu klausul dalam surat yang ditulis beliau itu, Qasim, yang mengantarnya namanya Komite Hijaz. Ada memang klausul itu, tentu tidak hanya itu. Ada 4 poin ya, termasuk penghormatan madhab, imam madhab, sunnah haji dan penyelenggaraan haji, ada catatan-catatannya itu bisa dicek di arsip-arsipnya. Nah, tapi arti sebuah makbarah itu penting bagi kontinuitas pembuktian bahwa Rasul itu pernah ada. Itu semua dari tadi kita cerita tentang apa yang terjadi di Timur Tengah ya. Proses lahirnya NU. Tadi kita masuk pada aktor, analisa aktor yang hampir waktu itu memang eranya belajar agama di Mekah, pusatnya waktu itu. Sebagian besar ulama-ulama di Indonesia ke Mekah untuk belajar dan pulang ke Indonesia pada akhirnya. Nah, lalu kalau di Indonesia sendiri di tahun 1900-an, di akhir 18, Indonesia masih ada di penjajah Belanda. Dan NU merupakan itu sudah ada pesantren-pesantren, meskipun Nahdlatul Ulama secara resmi belum terbentuk waktu itu. Kalau yang terjadi itu ada kaitannya nggak Ki antara kondisi di Indonesia, perlawanan yang dilakukan oleh pesantren-pesantren dengan terbentuknya NU sendiri? Apa namanya konstelasi politiknya di dalam negeri? Ya, kalau kita lihat di antara perlawanan kaum pesantren dan tarekat terhadap kolonial itu kan, kalau dihitung dari 1830 sampai 1930 itu kalau nggak keliru ada sekitar 134 perang, termasuk geger Cilegon. Itu dibaliknya semua ada kaum tarekat. Ada kaum tarekat. Kaum pesantren. Karena Pangeran Diponegoro sendiri juga salah satu badal tarekat Satariyah. Revolusioner sekali kalau bisa dikatakan pesantren. Ya, karena yang orang tarekat itu siapa yang ditakuti? Wong latihan khusyuknya aja melahirkan debus. Jadi debus di Satariyah ini bukan karena nawaitunya karuakan, karena latihan khusyuk. Saking khusyuknya nggak kecolek golok kan begitu aja. Nah, kalau latihan khusyuknya aja begitu, apalagi cuma sistem kolonial yang nggak dilawan gitu ya? Ya karena semuanya ini al-maut, semuanya ini relationship itu. Orang tarekat sudah selesai pandangan-pandangan tentang worldview tadi sudah selesai. Karena itu ikhtiar yang dilakukannya bagaimana mendapatkan manfaat bagi banyak orang di antara perannya. Kan udah selesai ini, hubungan dengan al-Khaliqnya udah tuntas. Cara pandangnya tentang dunia udah tuntas. Lantas bagaimana menerapkan peran fungsi dirinya ini kayak apa supaya melahirkan manfaat. Jadi konsep dirinya udah selesai. Kedirinya wahdatul wujudnya bisa begitu, bisa wahdatul fi'li ya. Nanti terminologi yang bisa dipakai bisa beda-beda. Kalau istilahnya Buya Said kemarin di dalam kitabnya itu kita ini semua keterejawantahan. Ya, mau pakai emanasi, mau pakai
terminologi yang dipakai Imam Ibnu Arabi atau pakai yang Imam Ghazali, itu sama-sama misalnya Syekh Abdul Somad Falembani dalam Syiarus Shalikin itu dan derivasi-derivasinya termasuk sejumlah maktutat beliau itu menginspirasi banyak orang. Misalnya ada satu maktutat manuskrip beliau, Syekh Abdul Somad Falembani itu menjadi inspirasi bagi banyak pejuang termasuk pejuang Aceh. Jadi fadilahnya jihad sampai jihad fisabilillah masuk dalam pengertian ini, sampai wa karomatul mujahidin, panjang judulnya itu. Judulnya sendiri itu 2 baris. Oke. Mulai kriteria jihad, fadilah jihad, dan karomahnya para pelaku ijtihad, para mujahid itu dikenal oleh banyak orang-orang gerakan. Tentu yang berbasis tarekat atau pesantren. Karena itu mau dari Aceh sampai murid-muridnya Mbah Mutamakin tahu maktutot itu. Kenapa? Karena Syekh Abdul Somad Falembani ini ya sezaman atau sedikit seniornya Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar punya murid Syekh Mutamakin. Syekh Mutamakin punya buyut namanya Kiai Salim Mahfud. Oh, oke. Sampai bahasa hal. Lah iya dah. Nah ini artinya sanad ilmu ini, hubungan guru murid di NU itu terpelihara, tercermin dari kiriman Fatihahnya. Oke. Jadi nggak main-main kalau kita... Iya nggak main-main, kan gitu. Oke. Misalnya dari sudut nasab, Mbah Hasyim dengan Kiai Sahal itu ketemu di buyut. Namanya Kiai Abdus Salam atau Kiai Soekhah. Kenapa disebut Kiai Soekhah? Karena bentakannya membuat kuda pingsan. Buset. Kayak gitu-gitulah. Ya. Pernah beliau suatu kali melakukan petak atau bentakan Syekhah, disebut Mbah Syekhah itu. Ini namanya beliau Abdus Salam. Beliau ini salah satu pimpinan batalion di Pangeran Diponegoro. Sezaman dengan beliau adalah Kiai Hasan Muhyi, pendiri KAPU. Kiai Hasan Muhyi itu ketika di Perang Diponegoro, komandan batalion Mantri Jero, yang isinya para bangsawan. Jadi rata-rata mau muassis NU atau muassis beberapa organisasi di Islam, bahkan juga organisasi pergerakan, rata-rata generasi kedua atau ketiga dari Laskar Diponegoro. Artinya kalau pesantren itu begitu revolusioner, tarekat begitu revolusioner, bukan hal baru. Bukan hal baru, karena memang dari sononya udah begitu. Sudah pendekar semua isinya. Iya, baik pendekar dalam pengertian pemikiran maupun sampai bahkan fisik. Sampai fisik. Sebagian dari kita mungkin ahistoris terhadap nama-nama tertentu, sampai cara ziarahnya kadang-kadang kurang pas. Misalnya Kiai Zakaria yang di Malang yang disebut yang Jogo itu. Itu Laskar Diponegoro, belum disebut Jogo. Karena kampungnya di Blitar. Beliau berwasiat nanti kalau saya meninggal makamin di lereng yang ada pohon tertentu itu, sehingga beliau dimakamkan di lereng Kawi, Gunung Kawi di Malang itu. Beliau asli beliau di Blitar. Oke. Itu salah satu laskar ketika Pangeran Diponegoro ditahan Belanda, ditangkap, beliau balik ke Blitar. Beliau tadinya posisinya antara Magelang Jogja pada masa Perang Diponegoro. Di kawasan Muntilan. Ya banyak lah. Jadi, dan harus dicatat, Perang Diponegoro itu sekalipun perangnya di Jawa, atau disebut Perang Jawa, sesungguhnya yang ikut ngirim kontingen tidak hanya dari Jawa. Mau dari Menes, puak-puaknya kayak Otong Tenaya yang kemudian menjadi Dai Danco pada masa Peta, itu juga terlibat. Leluhurnya juga ikut ngirim pasukan ke Diponegoro. Demikian ada batalion Mandailing, ada batalion dari Sulawesi Selatan, dan sampai disebut Batalion Daeng. Jadi kampung Daengan Lor di Jogja itu adalah para Daeng yang nggak pulang kampung karena dikirim perang itu tadi. Ya, karena usai Perang Diponegoro boleh tetap di situ disebut kampung Daengan. Oke. Mungkin kecantol Bunyai Jogja. Bisa jadi. Ya, tapi bisa dicek sekian persen keluarga-keluarga di Daengan itu adalah dzuriyah para pejuang Diponegoro yang batalionnya dibentuk berasal dari Sulawesi Selatan. Baik dari Bone maupun Makassar. Dan itu panjang nanti ke belakangnya sampai ke Sunan Prapen segala itu tarikannya. Oke. Saya tidak tahu ini jauh sekali dari apa yang kita bayangkan ketika kita berbicara NU yang seolah-olah hanya
ya sebuah organisasi yang tidak memiliki akar sejarah sepanjang itu. Tapi di sini kita bisa melihat keterkaitan dengan perjuangan-perjuangan kemerdekaan, bahkan perang-perang sebelumnya. Saya melihat ada ini, Ki, benarkan kalau saya salah. Sepertinya ada perbedaan cara pandang terhadap NU yang hari ini dianggap kita identik sekali dengan kata kaum sarungan. Yang sepertinya kayak lokal sekali gitu. Atau dia kayak apa ya? Seperti orang yang bukan orang modern, bukan orang kosmopolitan. Padahal di era-era itu kayak bilang sekosmopolitan itu Nahdlatul Ulama dan para kiainya. Ini apa penyebabnya kok sampai ada penerimaan, nggak lagi doktrin, tapi sepertinya ada penerimaan dari teman-teman NU bahwa NU ini kayaknya ya di pesantren lah, di pojok-pojok gitu. Kata sarungan tuh kapan dipakai? Orang Myanmar banyak pejabat pakai sarung juga nggak ada masalah. Di Thailand pakai sarung juga pakaian resmi. Di Filipina juga sama. Jadi soal kata sarung itu nggak soal siapa yang menyebutkannya. Kata ini dinyatakan oleh siapa dan dalam konteks apa. Bermulanya kata sarung tuh khas di kawasan Nusantara. Dari Pasai sampai Maluku ya sarung ada. Tapi yang ingin saya katakan adalah sepertinya merasa tidak pede. Belakangan aja lah. Nah ya, ini kan belakangan. Apakah pernah NU menyebut dirinya kaum tradisional? Sering. Yang menyebut dirinya tradisional, kan dulu yang menyebut NU tradisional itu kan orang yang merasa modern. Dan itu diterima. Dan itu diamini begitu saja. Nah. Dan itu outsider. Outsider yang nyebut itu. Ya sekurang-kurangnya kan kita bisa lihat trikotominya Pak Clifford Geertz, walaupun sebenarnya sudah diklarifikasi di buku After the Fact dari buku beliau. Tapi seringkali kita membaca relasi santri dan non-santri sebagaimana yang di buku pertamanya Pak Clifford Geertz. Apa betul trikotomi yang dibayangkan Clifford Geertz? Beliau sendiri mengklarifikasi dalam sejumlah hal pada After the Fact. Kok kita masih mengamini tesis yang sudah diklarifikasi? Jangan-jangan bacanya yang pertama aja, Kiai. Yang kedua nggak baca. Yang kedua dari Pak Clifford Geertz nggak dibaca. Iya, klarifikasi. Dan punya akibat seolah-olah menjadi presiden sosiologi. Pak Clifford Geertz itu kan sempat misreading karena kata mancanegara dimaksudkan luar negeri sehingga orang Malang dianggap luar negeri Mataram. Sehingga Mataram Malang dianggap berbeda dengan Pare Kediri kan begitu. Karena itu perlu tabayun. Jadi buku After the Fact itu saya pikir tabayunnya Clifford Geertz atas beberapa tesis awalnya. Gitu. Diralat semua juga enggak, dibenarkan semua juga enggak. Ada klarifikasi di situ. Kalau di situ soalnya, maka penyebutan modern tradisional itu sebagian sudah tidak relevan. Tidak relevan sejak diklarifikasikannya tesisnya Pak Clifford Geertz. Ya memang cara bacanya salah berarti. Saya menyebutnya misreading, bisa salah ya. Iya, mis itu salah. Bisa salah, bisa setengah salah. Oke. Tapi Kiai juga merasa, kalau di generasi saya kan saya masih merasakan teman-teman muda yang merasa tidak berhak untuk maju di antara kelas-kelas. Enggak, kita tadi soal kata kosmopolit, indikatornya apa? Salah satunya pergaulan dan relasi-relasi. Kata modern indikatornya apa? Atau kata pembaruan? Ketika kata modern dinisbatkan kepada tradisi kemodernan Eropa, substansinya apa? Kalau kita bicara substansi kemodernan Eropa, yang di Nusantara belum khatam kan soal industrialisasinya. Tapi tentang cara pandang kemodernan Eropa kan sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Karena itu stigma pesantren tradisional sebagai tradisional tidak relevan dengan indikator kemodernan di Eropa. Karena yang berbeda hanya watak industrialnya. Kalau kita maknai ide kemodernan itu dari revolusi industri di Eropa. Kan begitu. Itu kalau kita ambil ke sana. Kalau kita ambil presidennya dari kawasan Haramain sampai Maroko sampai mana ide-ide pembaruan sampai ke Kairo ya misalnya,
unsur-unsur yang dinyatakan beliau-beliau yang di kawasan sana tentang pembaruan. Perubahan mindset, paradigma yang tadi menurut dia itu sebenarnya salah melihat seperti itu tidak ada kaitannya dengan politik di Indonesia yang terjadi selama Orde Baru katakan. Saya langsung tunjuk masalah ini. Apakah itu benar? Saya minta klarifikasi. Apakah itu benar? Mental kosmopolitan NU yang kemudian menjadi, selain karena tadi cara baca yang salah tentang tradisional, apakah ada kaitannya dengan situasi politik yang berkembang selama Orde Baru yang tidak akrab dengan Nahdlatul Ulama? Mungkin agak lompat ya. Oke. Mungkin agak lompat. Yang perlu diklarifikasi adalah beberapa persepsi dari kalangan non pesantren, data pesantren pada tahun-tahun 50-an, misalnya orang pesantren itu wrong cat gitu, kucing purap gitu. Kata itu kan agak peyoratif. Sebagian kan mirip ketika dinisbatkan kata sarungan itu. Saya rasa itu bukan di masa-masa Orde Baru. Orde Baru lebih bersifat politik saya rasa. Yeah. Nah, tapi soal memojokkan orang pesantren atau pesantren sebagai tradisional dan sebagainya, itu sebagian oleh cara membaca pesantren yang misreading. Akarnya dari situ, bukan dari soal politik. Politik Orde Baru itu udah fase kesekian, kelanjutan dari itu saya rasa. Oke. Tapi persepsi oleh para orang yang menyikapi NU atau melihat NU atau mengkaji NU atau mengkaji pesantren dan kemudian menyebutnya tradisional itu, waktu itu sepertinya tidak ada yang membantahnya. Apa betul pesantren itu kelompok tradisional? Gitu. Kenapa nggak ada yang bantah waktu itu? Ya, karena kan kesibukan pada masa itu tidak ngurusi istilah-istilah itu. Kesibukannya ngurusi ngelawan Belanda, kesibukannya ngurusi ngisi kemerdekaan, pergulatan-pergulatan yang ada. Sehingga munculnya terma-terma itu nggak terlalu merisaukan. Waktu itu? Ya, misalnya, apa betul tokoh-tokoh awal yang sempat berbeda pendapat di MIA itu sungguh-sungguh menyebut pesantren sebagai tradisional? Itu kan baru bagi peneliti di belakang hari. Dan nggak banyak yang menggunakan kosakata itu. Tradisional. Tapi? Misalnya di Kopilopi ada yang soal kata bid'ah itu bisa dipersepsi berbeda. Oh itu ahli bid'ah dan bukan ahli bid'ah, ya gitu-gitulah. Jadi terma-terma yang dulu dinisbatkan kepada kalangan pesantren itu, karena itulah kenapa misalnya ada masayih-masayih yang menulis kitab tertentu atau makalah tertentu menyikapi menyikapi anggapan-anggapan itu. Gitu loh. Jadi lebih ke narasi tadi seolah-olah NU itu anti ijtihad. Sementara banyak kalangan pesantren, banyak orang beristihad sembarangan. Padahal beristihad itu ada syaratnya. Dan ketat. Gitu. Nah, disitulah perbedaan-perbedaan persepsi ini sebagian di belakang hari direkam sebagai perbedaan modern tradisional. Dan itu tidak sedikit karya tulis yang mengabadikan itu tanpa memberikan catatan serius. Padahal kata modern dan kata tradisional dipakai itu tuh pada zaman tertentu maknanya sangat berbeda. Demikian kata bid'ah. Itu lebih bersifat serangan atau propaganda atau agitasi atau memang itu sungguh-sungguh misalnya perdebatan antara Hasan dengan sejumlah tokoh di Priangan, tokoh pesantren, atau perbedaan pendapat atau perdebatan antara Kiai Wahab Hasbullah dengan Pak Kiai Hasim di Surabaya. Pak Kiai Hasim itu muridnya Haji Rasul atau Kiai Amrullah, Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka. Apa betul Kiai Buya Hamka anti tarekat? Wong beliau pernah dibaiat oleh Abah Hanom di tahun 81 kan bisa gitu lah. Jadi Buya Hamka tarekat juga. Buya Hamka tarekat juga gitu. Kok kemudian ada pengagum Buya Hamka bilang tarekat bid'ah? Aneh-aneh itu kan. Itu kan berarti belum khatam memahami Buya Hamka. Bukan saya ngomong ya. Saya balas itu. Oke. Ada foto tahun 81 di mana Buya Hamka dibaiat oleh Syekh
Tajul Wafa atau Abah Hanom. Itu ada. Dan itu foto itu original. Memang nggak banyak media yang memberitakan, tapi ada. Catatan dan fotonya juga ada. Tarekat. Begitu urgennya tarekat di era masa lalu, sebagai tadi untuk memastikan silsilah keilmuannya masih tersambung, bahkan dia memancing reaksi revolusioner dari kalangan pesantren, kalau sekarang, kalau saya tanya sekarang tarekat itu bentuknya bagaimana? Sebelum ke jawaban itu perlu diklarifikasi, sanad guru murid tidak hanya di tarekat, sanad kitab juga banyak. Misalnya Syekh Mahfud Termas itu beliau juga seorang mukri, bahkan ada yang menyatakan mukri yang muhadis. Mukri. Banyak kitab-kitab beliau tentang qiraah. Lah, sanad demikian juga penting. Gitu loh. Jadi walaupun bermulanya kata sanad itu dari tradisi ilmu hadis, tapi dalam perkembangannya kan juga dipakai oleh bidang-bidang ilmu yang lain, termasuk di bidang tarekat. Nah, tapi terhadap sanad tarekat, kenapa menjadi sorotan sosiologis? Karena hubungan guru muridnya sangat lekat. Itu khas sekali. Khas sekali. Baik karena sebab baiat dan lain-lain, tapi implikasi dari sanad guru dalam tarekat itu terasa di dalam berbagai kawasan masyarakat. Bertemunya murid-murid dari guru yang sama terkumpul di Perang Diponegoro, misalnya begitu. Atau Adipati Unus nyerang Portugis di Malaka. Karena yang diduduki oleh Malaka juga muridnya Syekh Datul Kahfi. Adipati Unus nyerang Portugis di Malaka dibantu Laskar Cirebon dan Palembang karena sama-sama merasa muridnya dari muridnya Syekh Datul Kahfi ketika beliau di Malaka. Itu penjelasan yang ini ya, salah satu penjelasannya sebenarnya. Jadi nggak ada yang terputus. Dari Perdal Buker masuk Malaka tahun 1511 dan 1513 menaklukkannya, mengambil bandar itu. Dan dia Patimunus mereaksinya tanggal belasan dan tahun 1521 itu 6 tahun terhitung dari Portugis ngambil Teluk Ormus sampai Perang Diponegoro, sampai BPUPKI, sampai ada Hizbullah, nggak ada yang putus sanad itu. Sanad gerakan itu nggak ada yang putus. Tinggal bagaimana cara menjelaskannya. Mau sudut nasab apa mau sudut sanad gerakan. Dalam pengertian misalnya Pak Haji Umar Said Cokroaminoto itu hubungan dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah di mana? Ada. Secara nasab kan di Nyai Nafiko. Nyai Nafiko. Jadi mamaknya Kiai Wahid itu dari Sewulan. Betul, Sewulan. Kan gitu. Raden Cokro Amiseno, Bupati Ponorogo ayahnya. Haji Umar Said Cokroaminoto juga Sewulan. Itu kenapa ada yang menyebut dari sejumlah keluarga hubungan mereka bukan hanya di syarikat Islam tapi juga sepupu 2 kali. Minduan. Saya pernah ziarah beberapa kali ke Sekian persen anggota BPUPKI itu bisa dilacak ke era Perang Diponegoro. Sanad gerakannya. Sebagian bahkan nasabnya. Oke, menarik sekali. Saya berapa kali ke Sewulan ziarah ke sana, dan yang saya tahu memang sanadnya dari Tebuireng ya ininya, yang itu ya, nanti pada yang kapannya. Yang saya tahu. Tapi kalau dilihat dari cerita tadi, ternyata kemana-mana juga kayak. Ya sejak dari Raden Mas Burhan atau Raden Ronggowarsito itu murid dari siapa? Kiai Hasan Besari Sepuh. Ya Hasan Besari Sepuh dari mana? Ditarik itu sampai nanti ke sejumlah nama-nama penting di keraton baik Jogja Solo. Wow. Oke. Itulah kenapa pesantren Tegalsari disebut salah satu pesantren Patok Negoro, sebagaimana pesantren Muayyad, sebagaimana pesantren Tegarejo, pesantren Melangi. Karena di pesantren-pesantren itu para keluarga keraton direkomendasikan ngaji ke pondok-pondok itu.
istilahnya bukan hanya tersertifikasi tapi standarnya jelas lah. Itu disebut pesantren Patok Negoro itu karena pihak keraton ikut tahu dan ikut menitipkan kader-kadernya untuk ngaji di situ. Skema-skema itu ada. Oke. Demikian di yang lain-lain, misalnya di Kadriyah, Kalimantan Barat, di sejumlah kesultanan di Sulawesi Selatan. Skema-skema hubungan keraton atau kesultanan dengan sejumlah masyayikh itu sangat ada sekali. Misalnya antara Bengkel, pesantren Bengkel, Tuan Guru Bengkel atau Tuan Guru Faisal di Kediri, Lombok misalnya, dengan orang-orang yang menjabat kemuftian baik di Bima maupun di Lombok kan ada. Itu bisa dilacak sampai 4 generasi ke atas atau 2-3 generasi dari Sunan Prapen, angkatan Sunan Prapen itu bisa. Misalnya saya Abdul Ghani Bima itu bisa dicek, itu bisa ditelusuri. Oke. Oh, kompleks, sangat kompleks. Pembacaan kita tentang sejarah Nahdlatul Ulama tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Oke, Kiai. Belakangan kemudian ketika orang memahami Nahdlatul Ulama, lalu kemudian yang baru, yang ide yang dimunculkan, bingkis terbaru ya, bukan apa ya, bukan barang baru, tapi bingkis terbaru adalah Islam Nusantara yang apa namanya, yang dianggap oleh orang lain, oh ini kok bikin aliran baru ini ya, gitu-gitu Kiai. Itu sebenarnya bukan barang baru kalau kita melihat, kalau mendalami ini. Ini karena akulturasi kebudayaan dari sejarah NU yang begitu panjang, memberikan nuansa yang berbeda kalau penjelasannya Kiai Said dengan apa ya, dengan tradisi keagamaan di tempat-tempat lain. Ya, kalau kita telusuri 7 dari beberapa belas buku dari Syed Naqib Al-Athos misalnya tentang Islamisasi kawasan Asia Tenggara atau Nusantara. Beliau di antara catatan pentingnya adalah Islam sofistik yang menjadi kunci penting Islam di Nusantara. Islam sofistik. Ya, atau Islam tasawuf atau peran para ulama tasawuf. Demikian banyak tulisan-tulisan lain, banyak kajian-kajian lain, catatan-catatan itu. Kita ambil contoh tradisi di Nusantara. Dari Maluku tentang Hari Hasanuddin. Di Sumatera Barat ada banyak tradisi, misalnya Basapa. Basapa itu dari kata safar. Safar. Penghormatan terhadap sejumlah bagaimana melakukan acara-acara di bulan Safar. Itu kan penuangannya macam-macam caranya. Basapa itu kan acara semacam Basapa itu tidak hanya di Ulakan, tidak hanya di Periaman, tapi juga di Bukit Tinggi, juga di Aceh, di Jawa. Jadi acara Basapa itu macam-macam. Acara bulan Safar itu macam-macam kan. Ya. Acara di Cirebon, di Tasik, di Garut, acara melakukan sejumlah riadoh dan sejumlah acara tentang bulan Safar ini kan banyak sekali. Nah, itu basisnya kan dari tradisi-tradisi yang dari pemahaman-pemahaman tadi. Nah, banyak misalnya kita bisa lacak apakah dia Qadiriyah, apakah dia Nasabandiyah, apakah sebelum Syekh Khatib Sambas yang sejak itu tidak lagi mendikotomikan Qadiriyah dan Nasabandiyah, karena memang ini dari 2 guru yang berbeda. Tapi bahkan banyak solusi-solusi bagaimana menjawab apa yang ada di masyarakat sehingga di masyarakat mendapatkan solusi praktisnya. Jadi saya membayangkan begini, kalau kita tarik historiografinya itu. Ulama-ulama dulu itu bisa mengemas pertanyaan yang sesungguhnya jawabannya sangat berat, tapi dijawab dengan cara gamblang dan praktis. Ya.
Nah, itu istilahnya filsafat terapan lah, dalam tanda petik itu. Pertanyaan-pertanyaan tentang akidah dijawab dengan praktis. Misalnya Syekh Rauf Singkal itu murid Syekh Kusosi Madinah. Syekh Kusosi itu juga punya murid senior, kakak angkatannya Syekh Rauf Singkal, itu namanya Syekh Ibrahim Qurani. Syekh Ibrahim Qurani pernah menulis satu naskah, satu kitab tentang amalan-amalan ulama, amal masyarakat Asia Tenggara. Atas permintaan Syekh Rauf Singkal. Kira-kira begini Syekh Rauf itu bilang, "Bang, senior, ini banyak orang gagal paham nih di tempat gua nih. Tulisin dong." Nah, maka ditulislah kitab itu. Nah, Syekh Rauf punya murid siapa? Syekh Abdul Muhyi Safarwadi Pamijahan. Nanti ini sampai ke Balerante, sampai ke Kempek, sampai ke Gedongan misalnya. Gedongan nanti ada Kempek, ada Buntet, ada Babakan gitu. Sampai ya otomatis sampai ke kan Mbah Said, Kiai Said kakeknya Bu ya. Kiai Said Agil Sirat. Nanti kan ketemu di Gedongannya dengan yang pendirinya Buntet. Bahkan dengan pendirinya Balerante kalau kita tarik ke saya nurutin. Kita naikin lagi itu. Ini secara nasab. Nanti ditarik secara sanad tarekat, nanti ketemu lagi di beberapa nama. Demikian dengan kalau secara nasab, secara sanad tarekat juga ketemu dengan beberapa tokoh yang di Gresik. Gitu. Sama-sama dari Syekh Muhyi, nanti ada jalur Cirebon, ada jalur Gresik. Kalau kita lihat sejumlah sanad tarekat. Dicek dari sisi nasab misalnya, lah Syekh Khalil Bangkalan cucu dari siapa? Kan ada kaitan dengan Syed Sulaiman. Syed Sulaiman dari Pangeran Arif dari mana? Kan cicitnya Sunan Gunung Jati juga. Walaupun dari jalur nenek, Kiai Khalil juga dari Sumeneb. Jadi mau sanad dan nasab itu saling terkait dalam konteks pesantren itu. Jadi tidak perlu heran kalau misalnya naskah-naskah itu terpelihara di pesantren, di samping karena tradisi sanad, karena sanad bagian dari agama, misalnya, tapi juga tradisi-tradisi penghormatan atau ketakdiman pada ulama, baik ulama-ulama yang terkait dengan tarekat atau mursyid tarekat maupun tidak. Ketakdiman pada ulama itu melahirkan sosiologi yang berbeda. Iya betul. Jadi di antara fadilah takdimul ulama, soliditas antar santri. Dan itu punya kontribusi penting terhadap begitu banyak kegiatan kejadian-kejadian yang perlawan terhadap kolonial macam-macam itu punya kontribusi penting. Yang sebenarnya alasannya karena yang melawan teman saya bantu. Bisa begitu. Syekh Yusuf Makassar pernah ikut memimpin perang sendiri di Pandeglang, di Banten lawan VOC di Batavia. Karena Syekh Yusuf Makassar itu sekalipun beliau itu berasal dari Makassar juga pernah ngajar di Banten sekitar 11 tahun karena istri beliau juga adiknya Sultan Ageng Tirtayasa. Artinya kalau kita tarik garis benang merahnya, sebenarnya para ulama-ulama itu yang kuatnya ikatan para ulama ini baik karena nasab ataupun sanad itu, yaitu yang membuat banyak hal yang terjadi di sepanjang sejarah ini. Saya menduganya yang pertama karena kesamaan guru murid. Karena kesamaan guru murid. Jadi kalau dilacak-lacak juga pada akhirnya. Karena itu terkait dengan maroji kan. Karena rujukannya sama. Baru kedua bisa karena nasab. Bisa karena perpisahan atau apa. Tapi yang pertama karena kesamaan silsilah keilmuan atau genealogi keilmuan. Jadi kalau sekarang misalnya santri-santri, misalnya saya mondok di Gresik terus sama santri yang sama santri bahkan pesantrennya saya tidak ketemu langsung dengan, tapi sama santri terus ketemu, wah santri, mondok santri deh gitu. Kan ada unsur kata kita di situ. Iya, ada kitanya. Lah, unsur perasaan kekitaan di dalam kesamaan guru murid ini, saya melihatnya itu sosiologis. Tapi motivasinya kebanyakan bisa karena takziman, bisa karena tabarukan. Ilmiahnya karena ketemunya di rujukan yang sama atau maroji yang sama. Jadi penjelasannya standar gitu loh. Karena itu tidak selalu bisa dilihat dari kacamata politik, walaupun punya implikasi politik. Jadi tidak mesti sosiologi politik bisa dipakai baca pesantren. Karena justru lahirnya gerakan-gerakan tadi lebih karena
ketakziman. Gitu. Yeah. Karena mursyidnya bilang ya ikut. Ada yang karena itu. Yeah. Dan itu di banyak perang melawan Belanda, terutama pasca kultur stelsel, pasca Van der Karpelen itu, paling banyak itu. Atau pasca perang Diponegoro, pasca 1830. Dampaknya kultur stelsel terhadap Nahdlatul Ulama era-era itu? Ya, kultur stelsel itu kan istilah Belanda. Ya. Diistilahkan menjadi Indonesia, sebagian menjadi kata tanam paksa. Para sejarawan sejauh yang saya tahu lebih banyak menggunakan kata tanam paksa. Betul. Sebagian menggunakan kata intensifikasi pertanian. Oke. Nah, kan gitu. Ya. Memang secara teknis kata culture itu, kultur itu lebih ke kultur stelsel itu sistem teknik pertaniannya secara teknis. Tapi fakta kultur stelsel itu punya implikasi politik dan sosial yang luar biasa. Itu karena proses mewajibkan tanaman yang kemudian disebut tanam paksa itu. Nah itu. Jadi saya pikir banyak penulis dengan argumennya masing-masing kita hormati apapun pengindonesiaan dari kata kultur stelsel. Tapi di antara dampak yang kita bisa lihat adalah keinginan untuk melakukan stabilisasi masyarakat oleh sebab Belanda melakukan penerimaan investasi swasta asing itu punya implikasi luar biasa bagi banyak kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, tidak hanya soal pajak. Disitulah dari baik keraton maupun non keraton, baik pesantren maupun non pesantren itu yang menyoal sangat banyak kultur stelsel. Kita bisa lihat gejolak-gejolak perlawanan atas itu. Baik di Sumatera Barat maupun di kebanyakan Pulau Jawa, reaksi terhadap kultur stelsel itu luar biasa dari kalangan pesantren dan terutama tarekat. Itu kita bisa cek kalau di Sumatera Barat sejak sebelum Ismail Al-Khalidi misalnya. Makanya di sana disebut Khalidiyah, Nasabandiyah Khalidiyah itu. Sampai era-era belakangan itu kita bisa lihat reaksi kalangan tarekat terhadap kultur stelsel itu. Karena prakteknya banyak perangkat-perangkat Belanda, baik yang orang memang orang Belanda maupun orang pribumi yang berbicara Belanda itu, cara mengawal program kultur stelsel itu di masyarakatnya luar biasa. Istilahnya semacam stabilisasi politik. Karena memang Belanda habis bangkrut dan kemudian menarik investasi-investasi swasta yang kemudian menjadi program kultur stelsel itu. Istilahnya dikenalkannya tanaman komoditi ekspor. Misalnya di Pemenukan itu ada kayu manis, kemudian gagal, kemudian bikin teh di Cianjur dan lain-lain itu. Kemudian dikembangkan di antara Jambi, Solo itu namanya kerinci misalnya, perkebunan kerinci, dan demikian di Deli Serdang dan lain-lain itu menunjukkan Belanda sedang melakukan usaha-usaha percepatan kebijakan ekonomi karena melibatkan biaya swasta, tentu kebanyakan swasta Eropa ya, itu. Tapi implikasi bagaimana melakukan stabilisasi di level Hindia Belanda punya dampak ke masyarakat termasuk pesantren. Dan itu dampaknya terasa sampai belakangan. Sampai belakangan. Sampai 1500 misalnya Oost-Indisch-Leger menjadi Kenil itu. Oost-Indisch-Leger itu kan laskar sisa Belanda yang waktu ngadepin perang Jawa, perang Diponegoro. Kemudian direstrukturisasi menjadi Koninklijke Nederland-Indisch-Leger, menjadi Kenil itu. Itu tidak lepas dari situ. Istilah sekarang mungkin semacam penyihatan birokrasi militer Belanda. Itu atau rasionalisasi atau apa istilahnya itu. Restrukturisasi Oost-Indisch-Leger menjadi Kenil itu menunjukkan. Jadi tidak hanya kebijakan ekonomi itu ditopang oleh kebijakan politik, bahkan kebijakan sistem militer Belanda yang makin terpadu. Tapi dampaknya di masyarakat luar biasa. Salah satunya yang kerasa sampai akhir-akhir itu apa? Ya, sejumlah aktivitas pesantren disorot dan dibatasi. Pelajaran-pelajaran yang punya fleksibilitas di ilmu alat antara lain juga sangat dimonitor. Kenapa ilmu alat yang paling itu? Ya karena penguasaan ilmu alat bisa punya akibat seseorang mengkritisi Belanda. Ya. Karena itu sensus tentang kitab-kitab pesantren
tidak hanya dilakukan pada masa sebelum Raffles itu, tapi juga ada pada masa Van der Plas. Van der Capellen. Sensus tentang kitab-kitab. Kitab-kitab pesantren ada lah itu. Oh iya. Kan bisa dicek. Sebagian bisa ditelusuri baik di KITLV maupun di beberapa sumber itu bisa. Hasil sensus tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda tentang kitab-kitab pesantren. Tapi itu sebagian kan punya akibat penyensoran sebenarnya. Oke. Ilmu apa yang paling bahaya itu kira-kira? Mungkin Belanda tidak cukup teliti ya. Ya. Mungkin Belanda. Nyatanya muncul kader-kader yang di belakang hari mendirikan ormas-ormas besar itu kan nyatanya Belanda nggak bisa terlalu ketat juga ngawal pesantren karena tadinya sempat juga Belanda itu yang dilihat justru aktivis yang mendirikan sekolah-sekolah sistem sistem schooling, sistem yang menggunakan bangku itu, sekolah itu. Oke, itu justru yang dianggap membahayakan. Sempat lah, Taman Siswa Muhammadiyah kan juga sempat ini dimonitor gitu. Iya. Nah, tapi kalau pesantren dimonitor juga tidak sedikit, tapi lebih terkait dengan nama-nama pengasuh atau pendiri pesantren yang terkait dengan nama-nama tertentu yang pada masa sebelumnya sempat dalam catatan Belanda, misalnya Kiai Sam'un di Pendeglang itu, di Serang, itu kan buyut dari kakek dari mamaknya kan dulu juga salah satu orang penting di dalam peristiwa geger Cilegon. Karena itu sempat pindah-pindah beliau, tinggal sepulang haji itu mamaknya sempat pindah-pindah. Waktu mamaknya haji itu Kiai Sam'un sedang usia belasan. Itu sempat pindah-pindah hanya baru ketika aman baru beliau mendirikan pesantren di Citangkil itu. Serang. Belakangan Kiai Sam'un sempat menjadi Dai Danco, peta, kolonel. Kolonel yang Kiai Haji, sak Pulau Jawa itu ada 26 dari 66 Dai Danco. Dai Danco. Wow, menarik sekali nih. Kita ngomong-ngomong perlawanan gitu, pesantren terhadap Belanda. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dikenal sejarah perlawanannya termasuk yang soft, yang akomodatif. Bukan akomodatif, yang lebih mementingkan jangka panjang. Sehingga lebih fokus selama masa penjajahan Belanda, fokus sekali dikenal lebih fokus sekali kepada pendidikan di pesantren daripada membuat gerakan yang langsung revolusi, yang reaksioner misalnya. Itu benar, Ki? Anggapan begitu? Pernah ada surat menyurat antara Syekh Abdul Somad Falimbani dengan Syekh Arsyad Al-Banjari tentang lebih penting mana bikin pasukan atau gurunya pasukan. Oke. Itu sepikir sebagian yang menanyakan kepada Kiai Hasyim, sebagian ada yang dijawab itu. Jadi perlu dicatat bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu di samping mewarisi banyak sanad juga melakukan pengkaderan ulama-ulama baik hadis maupun yang lainnya. Karena itu apa yang beliau lakukan kan tidak boleh ceroboh. Kehati-hatian itu tampak sekali ketika beliau merespon sejumlah usul, sejumlah ide, baik misalnya pertanyaan kepada beliau tentang syariat Islam dan lain-lain. Semuanya dijawab dengan rinci. Di antara kegiatan Kiai Hasyim itu yang saya coba catat adalah antara jam sekian sampai jam sekian di luar ngajar itu adalah menjawab surat-surat dari banyak ulama di daerah. Misalnya ada ulama dari Tasik atau ulama dari Kalimantan atau mana. Surat itu kadang-kadang sampai 6 bulan. Sampai 3 bulan nyampenya. Ada yang 2 bulan, ada yang sebulan gitu. Tergantung lalu lintas pos dan sistem koneksinya. Waktu itu ya. Tapi semua surat yang masuk ke beliau langsung dijawab. Sekalipun sistem antaran posnya waktu itu memang lama gitu loh. Jadi pernah ada catatan satu kiai di Tasikmalaya dalam catatan Al-Mawais itu pesantren Cipasung itu menerima jawabannya pada bulan ketiga. Artinya komunikasi antara kiai melalui surat menyurat waktu itu telah terjalin dan dari surat-surat yang bisa didapatkan
yang bisa diakses saat ini itu menunjukkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari lebih mementingkan untuk mencetak gurunya tentara itu tadi apa? Ya, posisi pada saat itu harus dicatat yang dihadapi Kiai Hasyim kan baik ada variabel lokal maupun regional maupun antar kawasan dengan Haromain. Misalnya ada beberapa pengajian yang dilakukan Kiai Hasyim itu Kiai Khalil Bangkalan Rawo datang. Sepertinya menjadi mustama'. Kan sebagian orang menafsirkan Kiai Khalil sedang mengorbit ini. Agar lebih banyak lagi yang ke beliau. Lihat itu, Kiai Khalil aja menjadi mustameknya. Lah karena beban-beban yang banyak itu, maka beliau tentu hati-hati menyikapi setiap ide. Soal soft atau hardnya bisa multitafsir. Bisa multitafsir, tapi banyak putusan-putusan penting yang membutuhkan konfirmasi Hadratus Syekh dari banyak ulama di Indonesia. Dan di antara putusan-putusan itu adalah sikap-sikap mereaksi Belanda dan turunannya. Gitu loh. Misalnya ada surat dari ulama-ulama Jakarta kepada Syekh Abdurrahman Al-Ba'lawi tentang hukumnya negeri Betawi. Hukum negeri Betawi, oke. Nah, jawaban itu antara lain negeri Betawi adalah negeri yang Islam oleh sebab masyarakatnya Muslim. Didirikan oleh Kesultanan yang Islam, sekalipun pada faktanya gubernurnya pemerintah Hindia Belanda. Oke. Nah, poin ini juga di samping kitab misalnya Bughyatul Mustarsyidin yang menjadi kata kunci pembahasan di Muktamar Banjarmasin sehingga muncul kata Waliul Amri itu. Tapi ada kata Darurah. Ulama-ulama yang membawa poin ini kan ke Hadratus Syekh minta konfirmasi. Lah, jawaban ini soft apa hard? Oke. Jadi baik pertimbangan siasah maupun yang lainnya, beliau mempertimbangkan dan implikasinya, gitu loh. Itulah kenapa misalnya dalam menyikapi ordonansi guru sekalipun itu menolak ordonansi guru itu, tapi dengan cara yang sangat halus. Gimana hukumnya menggunakan sekolah? Boleh, asal tidak meninggalkan sholawat dan Indonesia Raya. Ada gitu-gitunya. Ada gitu-gitu. Jadi khilafnya itu ada. Ya, khilaf. Bagaimana misalnya hukumnya menggunakan pantalon misalnya? Pantalon itu bagaimana? Full dress kalau sekarang. Oke. Ada jas-jasi. Oke. Boleh asal tidak meninggalkan kopiahnya. Oke. Nah, itu. Jadi kata tasabuh itu dimaknai tanpa harus mengurangi keleluasaan seseorang untuk bertampil secara parlente. Gitu loh. Karena tampil parlente itu juga penting untuk menaikkan gengsi umat Islam. Wah, ini yang menarik. Oke. Parlente itu kalau sekarang apa? Necis. Necis. Nah, itu necis. Iya. Boleh pakai full dress, boleh pakai pantalon, asal tidak meninggalkan kopiahnya. Itu ada salah satu putusan tuh di Muktamar. Oke, oh ya. Bisa dicek di Ahkamul Fuqaha. Oke, benar sekali. Iya. Nah, cara beliau memberikan solusi itu khas. Ada kekhasan tertentu ketika pertanyaan itu punya implikasi tertentu pada masanya. Gitu loh. Karena itu tidak mudah untuk ditafsirkan langsung dengan narasi-narasi soal apakah nasionalisme atau apa. Karena jawaban beliau mempertimbangkan banyak pihak. Misalnya hubbul watan minal iman itu. Itu kan itu sebuah ijtihad yang dahsyat. Tapi ketika dilafalkan itu implikasi sosialnya terukur pada masa itu. Karena kata waton itu, kata ahlal waton, kata nahdo itu udah mulai ada, gitu loh. Banyak kata watoniyah atau kata waton yang dipakai. Di era itu kata itu sudah umum ya digunakan. Sudah mulai dipakai di kalangan aktivis atau kalangan tokoh, gitu loh. Jadi misalnya Kiai Wahab aja forum atau lembaga yang dibentuk beliau yang menggunakan kata waton itu kan banyak. Demikian Kiai Asnawi Kudus misalnya, salah satu penggerak NU itu kan di makbarnya ditulis kader penggerak NU itu.
Demikian di Makbarah Kiai Wahab Hasbullah. Ya karena beliau itu konsolidator. Oke. Baik, Kiai, kita tidak terasa sudah panjang sekali, walaupun itu terasa sedikit sekali yang kita bicarakan tentang Nahdlatul Ulama. Kita bicara NU, pada dasarnya kita bicara tentang sebuah intisari dari keberagamaan, keberindonesiaan, apalagi Anda bisa membayangkan bagaimana kata hubbul waton minal iman itu menyelaraskan antara kepentingan agama dan kepentingan mencintai bangsa yang mungkin belum ditemukan di tempat lain. Saya merasa sangat beruntung sekali ditakdirkan menjadi kader, menjadi bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kiai, ini di terakhir mungkin ya. Saya tahu banyak sekali yang belum kita bicarakan, tapi kita akan bahas nanti di edisi selanjutnya. Tapi ini untuk yang kalau boleh meminta saran barangkali atau pandangan dari jenengan yang memang cukup lama mendalami sejarah dan menyukai sejarah. Apa yang perlu kita ketahui tentang sejarah NU, terutama ini karena di ulang tahunnya Nahdlatul Ulama yang ke-98 secara Hijriah atau 95 di Masehi, yang hari ini, era saat ini yang relevan, yang harus diperkuat oleh teman-teman NU, terutama yang generasi yang muda, yang masih dalam proses belajar dan seterusnya. Secara ontologi, aksiologi silakan didiskusikan di kampus ya. Ya. Itu silahkan didiskusikan secara akademik. Tapi dari sejumlah preseden saja, kita bisa ambil banyak pelajaran. Apa misalnya, ulama-ulama kita itu jamaahnya, sekalipun sebagian nggak tahu huruf Arab, tapi bisa merasakan dinginnya sholawat dan maknyesnya baca Yasin. Logika yang umum, orang bisa afeksi psikomotor itu kalau tahu kognisinya. Tapi ulama-ulama kita sejak Wali Songo bisa membuat orang menikmati wirid dan banyak amalia, sekalipun sebagian itu nggak tahu huruf hijaiyah. Sekalipun salah melafalkannya kadang-kadang, cerita. Ya itu tergantung para pendampingnya ya, para yang mengampu. Tapi ada ibu-ibu yang Wali Songoan itu, dia bisa mimpin tahlil. Padahal dia baca huruf hijaiyahnya nggak paham. Tradisi hafalan dalam tradisi-tradisi itu, wiridan-wiridan itu, bisa menjawab urutan orang belajar tidak harus dimulai kognisi dulu. Iya ya. Afeksi psikomotor jalan, kognisi pelan-pelan dapat. Bisa dibalik begitu? Bisa dibalik. Fakta ini udah berjalan ratusan tahun. Iya. Betul. Itu satu. Yang kedua, yang sekarang rame-rame dibicarakan revolusi industri itu, misalnya. Kemudian di Jepang ada gagasan-gagasan penguatan komunitas 5.0 itu. Lah kita kan sudah lama sejak Wali Songo itu. Bahkan sejak Wali Songo. Menyeimbangkan rasio dengan rasa itu apa bukan 5.0? Rasa ikut rasio atau rasio harus ikut rasa? Atau keseimbangan di antara keduanya? Atau rasa dan rasio yang melankolis harus ikut pada kalbu? Nah puji-pujian di itu kan ngelatih rasa. Iya. Karena rasio tok nggak cukup. Rasa tok bisa melankolis. Keduanya itulah diseimbangkan dalam tradisi-tradisi yang ada di mulai pengajian, wiridan dan seterusnya itu. Jadi kalau kita nonton film Matrix 1, 2, 3 misalnya, atau yang keempat itu kan kelihatan pandangannya si A, si B yang masuk dalam film itu, bahwa masuk ke era ke depan itu karakternya harus kuat. Karakter itu bisa dilatih dari menyeimbangkan rasa dan rasio. Menyeimbangkan rasa sama rasio itu kalau belajar filsafat bisa banyak semester. Tapi kalau dilatih pakai wiridan atau pencak atau apa kan bisa lebih praktis. Gitu ya.
Iya. Apa hubungannya sifat 20 dengan melamar anak gadis orang? Oke. Orang-orang tua kita dulu, lamaran aja kadang syaratnya sifat 20. Coba lihat di Jakarta itu, sampai adzan atau bacaan ayat tertentu itu syarat melamar. Kalau nggak sah, palang pintunya nggak dibuka. Nah, itu. Banyak hal-hal yang penting-penting dalam pelajaran ilmu kalam dimasukkan dalam tradisi kehidupan sehari-hari. Termasuk tidak naik tingkatan dalam pencak kalau nggak hafal sifat 20. Gitu ya. Ada lah, masih ada lah. Mau Cimandi, mau di pencak-pencak Minang, pencak yang basisnya Sinding, Bawean, masih ada. Iya. Nggak dapat amalan tertentu kalau nggak hafal ini. Betul. Nah, itu artinya apa? Kita mewarisi tradisi dakwah yang sudah utuh. Baik untuk menggarap rasio maupun rasa. Tinggal bagaimana packaging kita untuk kebutuhan ke depan. Oke. Kebutuhan masa lalu sudah terjawab. Sudah terjawab. Era dulu dengan era sekarang, apa yang berbeda? Mungkin substansi sama tapi kemasannya harus kemasan. Ya. Jadi how to make differentiation. Gitu. Sebenarnya esensinya kita sudah punya dari bagaimana kita bikin penanda-penanda baru. Penanda-penanda baru. Dari substansi yang sudah pernah ditempuh oleh beliau-beliau yang dulu. Jadi inovasi baru itu model apa? Inovasi baru itu cukup hanya di casingnya atau sampai substansi? Gitu. Jangan-jangan inovasi substansinya nggak perlu berubah. Nggak perlu berubah. Cuma packagingnya yang harus berubah. Kan bisa jadi kan? Iya. Nah, misalnya bagaimana bikin meme tentang takzimul ulama. Itu bentuknya kayak apa? Supaya adik-adik kita lebih tahu ulama kita daripada aktor Satria Baja Hitam atau aktor-aktor di kartun itu. Ini kan kerja komunikasi. Kenapa? Karena ulama-ulama dulu bisa mengemas kerja komunikasi itu secara soft dan sangat dahsyat. Baik dalam bentuk macapat, tembang-tembang itu, dalam karakter-karakter aktor-aktor dalam pewayangan, dalam kisah-kisah apa. Dan itu bahasa kan masalah komunikasi yang cocok pada waktu itu. Nah, yang muqtadul hal menurut sekarang kayak apa? Karena muqtadul hal itu tidak bisa dihukumi salah benar. Ya pas saja. Pas di zamannya. Oke. Match. Match itu not right or wrong. Iya. Match. Cocok. Oke. Terima kasih Kiai Suhadi atas bimbingannya. Masuk ke masa lalu, menyelami kondisi-kondisi di jauh dari hari ini, mengajak kita keliling ke Hijaz, ke apa yang terjadi di Timur Tengah waktu itu, masuk lagi ke Indonesia, mengenal kiai-kiai kita lebih dekat satu orang dan kaitannya antara kiai satu di pesantren yang satu dengan yang lain dan keterkaitannya dengan para ulama. Saya yakin bahwa teman-teman mendapatkan, seperti saya juga, mendapatkan banyak insight menarik tentang cara pandang kita sebagai Nahdlatul Ulama, atau bagaimana kita bahkan mungkin lebih bagus bersikap sebagai seorang Nahdiyin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita akan lanjut di kesempatan mendatang. Teman-teman, dimanapun Anda berada, para pemirsa Tadarus Sejarah, episode kali ini, di episode ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-98 secara Hijriah, sekali lagi, atau 95 secara Masehi. Kita sudah diskusi panjang lebar mengenai sejarah Nahdlatul Ulama, bagaimana cerita terbentuknya Nahdlatul Ulama, apa yang melatar belakangi bagaimana hubungan kiai dengan kiai yang lain, dengan kondisi politik di Indonesia ketika Nahdlatul Ulama terbentuk, dan kaitannya dengan sesuatu yang terjadi di Timur Tengah di masa-masa terbentuknya Nahdlatul Ulama, dan banyak hal yang tadi kita bicarakan sampai pada bagaimana dekatnya para kiai satu dengan yang lainnya yang terhubung oleh baik hubungan sanad ataupun nasab yang membuat kita begitu terasa hari ini mencintai pertemanan. Ada tadi bahasa, ada kekitaan di antara, bahkan saya yang mondok di
Gresik dengan teman-teman yang mondok di Sumatera misalnya tanpa tahu, tapi begitu ketemu para santri langsung teman saya, saudara saya. Dan itu terasa sampai sekarang. Dan menurut diskusi kita itu ada akar yang sangat panjang yang belum selesai kita diskusikan. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren, lembaga pendidikan keagamaan tertua di Nusantara, telah mencetak kader-kader ulama, para santri, generasi penerus bangsa, tiap hari belajar dan mengaji. Pandemi tidak bisa dihindari menyentuh para santri. Santri-santri pun dipulangkan, karantina mandiri, pesantren didisinfektasi. Protokol kesehatan diterapkan, rapid dan swab test dilakukan. Mari bersama wujudkan Santri Sehat Indonesia Kuat.